Hai, kembali lagi dengan aku, Lili Ursula. Ya, girang banget, astaga. Ya, jadi sudah sangat amat lama sekali nggak ada upload konten apapun di YouTube channel ini. Dan kali ini aku mau berbincang beberapa hal dalam waktu ke depan, karena tiba-tiba aku ingin energi itu kembali setelah sekian lama lumayan menurun. Dan kali ini tuh kalau yang untuk dibahas kali ini tentang API Gateway. Tapi sebelum kita bahas ke situ, aku mau kasih perkenalan dulu tentang kenapa sih aku mau bahas ini gitu, dan apa kesinambungannya, apa gunanya sih untuk teman-teman semua, dan kenapa sih aku pilih topik ini, apakah banyak yang cari gitu ya. Jadi aku mau bahas itu dulu untuk di bagian awal. API Gateway ini sendiri merupakan tanggung jawab yang saat ini aku pegang di pekerjaanku, dan sebenarnya aku belum terlalu pede untuk punya confident untuk cerita banyak hal di bagian ini, tapi untuk perkenalan boleh lah dari apa yang udah aku pelajari beberapa waktu terakhir tuh ya. Jadi aku itu sekarang bekerja itu skopnya di integration. Di integration itu lumayan banyak ya skop pembagiannya. Nah, namun salah satunya itu adalah implementasi API Gateway. Nah, API Gateway itu apa gitu ya? Aku juga nggak gitu yakin sebenarnya apakah banyak yang mencari keyword ini di YouTube gitu. Dan aku pribadi juga sebenarnya tahu tentang API Gateway ini justru ketika aku sudah masuk ke bidang ini. Sebelumnya aku nggak tahu, baik saat aku kuliah juga aku nggak dapat knowledge ini, dan gitu juga waktu sebelumnya aku ada di back end gitu kan, tempat sebelumnya. Mungkin karena di tempat yang sebelumnya tidak mengimplementasikan ini kali ya. Oke, yuk kita bahas apa sih itu API Gateway. Nah, jadi dari yang udah aku pahamin sejauh ini di bidang ini ya, ternyata API Gateway itu adalah fungsionalitas, adalah tools yang digunakan, yang diimplementasi dalam suatu penerapan API sebagai gerbang di depan sebelum akhirnya suatu request itu dikirimkan ke microservice backend. Nah, jadi kalau yang selama ini aku tahu sebelumnya bahwa suatu request itu langsung di hit ke microservice, sehingga seluruh request yang masuk itu akan dihandle oleh microservice apapun bentuk kembaliannya, atau kita sering mention dengan response ya, berhasil atau tidak. Dan tidak pun akan diterjemahkan dalam bentuk banyak inisialisasi kode, bisa diidentifikasi apa penyebab dari kegagalannya gitu, kegagalan hitnya. Kalau tadi misalnya request ini tidak terlalu banyak, maka microservice itu performanya tidak terganggu gitu ya untuk menghandle semua request tersebut. Tapi bagaimana jika yang akan melakukan request itu, yang akan nge-hit API tersebut ke microservice itu jumlahnya itu sangat banyak, pasti akan menyebabkan turunnya performa dari microservice dalam menghandle request tersebut. Jadi untuk meningkatkan performa tersebut, kita kan nggak mau ya kalau misalnya platform kita atau service yang kita sediakan untuk klien itu tidak maksimal kinerjanya, performanya, sehingga muncullah salah satu knowledge yang diterapkan dalam membantu kendala tersebut bernama API Gateway. Nah, jadi API Gateway itu salah satunya adalah memang untuk meningkatkan performa dalam suatu kinerja service gitu. Bagaimana sih bentuk implementasinya? Apa saja mungkin kegunaan-kegunaan lainnya? API Gateway ini analoginya itu dia akan menjadi gerbang yang di depan yang akan filter terlebih dahulu dari setiap request yang ada dan menangani seluruh request tersebut apakah layak untuk diteruskan ke microservice atau justru bisa langsung dikembalikan ke klien responsnya seperti apa. Maksudnya itu begini. Contoh, request itu nggak selamanya sesuai atau punya akses sesuai, itu bagaimana, baik dari parameternya sesuai, formatnya sesuai gitu ya, atau juga mungkin dia tidak punya akses untuk nge-hit API tersebut, sehingga proses tersebut seharusnya dapat difilter terlebih dahulu apakah layak untuk diproses pencarian datanya, pengelolaan datanya. Baik itu banyak sekali metode yang bisa digunakan ya dalam mengelola data di dalam suatu API, apakah bisa get itu biasanya untuk mencari data, atau post untuk mensubmit data, atau juga update atau put ya biasanya,
atau delete gitu. Jadi request tersebut dapat difilter terlebih dahulu oleh API gateway. Ketika API tersebut ternyata dinyatakan tidak sesuai request atau juga tidak memiliki otorisasi, maka responsnya itu akan dikembalikan langsung oleh API gateway. Nah, jadi di gateway itu kita akan mengenalkan, akan memaparkan, kita akan menerapkan standarisasi tersebut di API gateway. Di mana sih biasanya API gateway ini diperlukan? Ini diperlukan service yang lumayan riskan ya. Jadi ini memang lumayan banyak itu diimplementasikan di industri keuangan. Klien dari tempat aku bekerja sekarang itu mostly itu adalah industri keuangan. Oke, next. Apa sih tools yang digunakan untuk API gateway ini? Ini ada yang open source, bisa diakses secara gratis. Cuman aku nggak tahu itu limitnya bagaimana, apakah juga performanya bagus atau tidak, aku belum pernah tahu kalau yang open source. Tapi kalau yang sejauh ini kita pakai di kantor itu, dia itu enterprise berbayar. Nama toolsnya itu adalah Xway. Apa sih yang diberikan oleh Xway ini dalam implementasi API gateway gitu ya? Nah, dari yang aku sampaikan tadi bahwa kan sudah pasti ini kita akan implementasi suatu API gateway terhadap API yang sudah existing. Jadi API-nya itu sudah harus existing dulu, karena memang syarat pertamanya dalam menerapkan API gateway itu kita harus punya URL dari microservice backend si API-nya ini gitu. Langkah pertamanya itu kita akan register dulu backend-nya di Xway. Once sudah berhasil didaftarkan sesuai dengan format, maka kita akan melakukan proses virtualisasi namanya, dimana pada tampilan front end sebagai wadah yang akan memfasilitasi proses penerapan build API gateway-nya. Jadi once sudah terdaftar di backend si Xway, kita akan melakukan virtualisasi di bagian front end-nya gitu. Jadi front end ini hanya sebagai inisialisasi ya. Once itu divirtualisasi, maka si Xway ini akan membuatkan suatu hit payload berguna sebagai alamat dari API gateway-nya gitu. Jadi otomatis akan dibuatkan oleh Xway URL API gateway-nya. Nah, itu adalah hal yang ditawarkan dari Xway ini. Jadi memang lebih mudah ya. Nah, lalu berikutnya, ketika sudah dilakukan proses virtualisasi, sebenarnya itu sudah bisa digunakan kalau memang proses virtualisasinya itu sudah berhasil. Nah, bagaimana cara kita tahu itu sudah sesuai? Kita bisa langsung hit payload tersebut, URL tersebut di Postman. Jadi prosesnya itu hit pertama kali itu adalah URL dari si API gateway-nya. Once itu berhasil, request akan diteruskan ke microservice. Microservice akan menghandle request tersebut, lalu akan mengembalikan ke API gateway, dan API gateway akan mengembalikan kembali ke klien bentuk responsnya itu seperti apa. Kita bisa langsung cek lognya untuk mengidentifikasi apa penyebab dari error atau isu saat kita nge-hit API tersebut. Kita akan ikut berkontribusi untuk menganalisa dari seluruh log yang ada gitu. Selain itu, tadi kan aku ada singgung soal security ya. Ketika API gateway ini diterapkan, maka kita itu memerlukan beberapa filter yang bisa di-customize lagi menjadi lebih variatif gitu ya bentuk security-nya. Jadi seperti ada penambahan parameter header yang bisa di-custom menggunakan produk Xway juga, yaitu bernama Xway Policy Studio. Ini udah lebih kayak menjual Xway gitu ya, tapi ya ini adalah memang tools yang digunakan dalam mendevelop si API gateway ini. Nah, selain itu juga dapat melakukan transform data dari XML ke JSON gitu contohnya, gunakan Xway Policy Studio. Nah, banyak lagi sih sebenarnya yang bisa dihandle oleh Policy Studio ini, tapi kurang lebih yang diimplementasikan sejauh ini adalah yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi kalau teman-teman itu ingin berkecimpung di bagian ini, menurut aku sih ini tidak sulit sih sebenarnya. Untuk pengenalan sampai bisa lihai ya di sini, at least sudah paham apa itu API, sudah pernah mengkonsum API. Contohnya kayak teman-teman mungkin mau menggunakan API yang sudah ada di misalnya Telegram atau API Facebook atau API Instagram gitu. Bisa teman-teman coba hit di Postman, bisa lihat dulu bagaimana sih bentuk responsnya, menganalisa dari respon tersebut terdiri dari apa saja. Nah, kemudian memparsing data respons tersebut ke mungkin teman
teman-teman sedang membuild website, butuhkan API Instagram gitu, mungkin lagi pakai PHP gitu ya. Jadi teman-teman ngerti cara hitnya dulu, berhasil ngehit API-nya itu, lalu diparsing datanya itu ke bentuk PHP gitu. Kalau teman-teman sudah paham sampai di situ, itu udah cukup banget sih untuk memahami API itu bagaimana. Setelah itu coba teman-teman build API sendiri kali gitu ya. Teman-teman setidaknya jadi udah paham, oh API itu gunanya seperti ini, alurnya bagaimana, cara menggunakannya, tools apa-apa saja. Kalau aku tarik mundur ya, kalau aku belum kenal API sama sekali sebelumnya, kayaknya lumayan sulit aku bisa paham API gateway ini tujuannya apa. Oke, sekian penjelasan dari aku, semoga ini bisa membantu teman-teman. Kali aja ada yang sedang ongoing di API gateway saat ini proses rekrutmen gitu ya, atau memang sudah pernah dengar API gateway, ada kemungkinan mau implementasi di bidang teman-teman saat ini, jadi bisa membantu juga. Atau juga yang memang saat ini sudah subscribe dan lagi nonton ini, jadi nambah ilmunya lagi. Teman-teman ketahui kalau memang ingin kecimpung di API gateway itu, ini biasanya itu lumayan tricky ya, sulit untuk dicari si lowongan pekerjaannya. Ini itu lebih ke integration. Mungkin kalau teman-teman mau kulik-kulik lagi di LinkedIn itu siapa saja sih yang sebenarnya punya pekerjaan di bidang ini tuh, coba cari aja dengan keyword integration gitu kan. Nah, integration, dan ini mostly ada di instansi keuangan, hampir seluruhnya. Oke, sekian informasi dari aku, cerita dari aku malam ini. Semoga apa yang aku ceritakan ini menarik untuk disimak gitu ya. Thank you, see you next time, bye bye.